Sebelum beribadah, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu pada kami semua. Kami bisa menyaksikan kembali ibadah online ini semua hanya karena kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang hanya daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Layakan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan walaupun kadang kami tidak dengar-dengaran, kurang taat kepadamu Bapa. Kiranya Engkau tetap mengasihi kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Tidak menamai, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masyarakat, amin. Jangan
nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa sanggup pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati
supaya setiap anak-anak kami mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, memberikan masa depan yang penuh harapan buat kami. Walaupun dunia tidak pernah pasti, tapi Yesus selalu memberikan kepastian buat kami. Tersenyum ya Tuhan, dari atas surga melihat kami. Biarkan setiap pujian kami, sembah kami, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saatnya kami mau duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan mulutnya mengeluarkan kata-kata yang mudah dimengerti oleh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala hormat, pujian kami kembalikan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap Joy Kids yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Joy Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Anak Tuhan sudah pasti kabarnya luar biasa. Oke, kali ini Miss Wit mau cerita tentang Tara. Siapakah itu? Samuel. Nah, sebelum Miss Wit cerita, Miss Wit mau nyanyi dulu. Teman-teman Joy Kids di rumah boleh dengarkan, juga boleh ikutin. Oke. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Ia kelak menjadi nabi besar. Samuel anak yang diharapkan. Samuel tinggal di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Nah, sudah ingat siapa itu Samuel? Samuel adalah seorang anak kecil yang tinggal di rumah Tuhan. Dan kelak ia menjadi nabi yang besar. Oke, sekarang Miss Wit mau lanjutkan terlebih dahulu ceritanya, oke? Nah, tadi di lagunya nama bapaknya siapa? Elkana. Nama ibunya Hana. Nah, teman-teman di rumah, tahu nggak? Dulu waktu Samuel belum ada, waktu itu bapak Elkana menikah dengan ibu. Nah, setelah beberapa lamanya mereka menikah, ternyata ibu Hana tidak hamil-hamil, tidak punya anak. Akhirnya ibu Hana menjadi sedih ibu Hana karena nggak bisa punya anak. Semua orang mengatakan kalau ibu Hana dikutuk oleh Tuhan, dia mandul, nggak bisa punya anak. Dan sampai akhirnya Bapak Elkana menikah lagi dengan seorang ibu yang bernama Penina. Ibu Penina bisa mengandung, bisa melahirkan seorang putra. Nah, karena ibu Penina sudah melahirkan seorang putra, Penina selalu saja mengejek kepada ibu Hana. Hei kamu mandul, hei kamu gak bisa punya anak. Nah, ibu Hana menjadi sedih sekali. Ibu Hana sedih, setiap hari diejek. Nah, tetapi di tengah-tengah kesedihan ibu Hana tetap percaya kepada Tuhan. Ibu Hana tetap berdoa sungguh kepada Tuhan. Karena sedihnya, karena rasanya sedih sekali, ibu Hana berdoa kepada Tuhan siang dan malam. Sampai mulutnya terus berkomot-komot, sampai dibilang sama imam yang di sana, "Hei ibu, kenapa kamu mabuk?" Tetapi bilang ibu Hana, "Tidak, aku tidak mabuk, Bapak, tetapi aku sedang berdoa kepada Tuhan." Hingga sampai suatu saat ibu Hana bernasar, ia berkata, "Tuhan, Engkau mengizinkan aku memiliki anak, aku akan memberikan anakmu kepada Engkau." Nah, teman-teman juga di rumah, benar, ternyata ibu Hana bisa hamil, bisa mengandung, melahirkan seorang putra dan diberi nama yaitu Samuel kecil. Nah, teman-teman juga di rumah, sesuai dengan janji daripada ibu Hana, setelah cerai asih, akhirnya ibu Hana
menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Samuel dibawa ke rumah Tuhan. Di sana ada seorang imam yang bernama Imam Lewi. Imam Lewi itu kalau sekarang sih bisa dikatakan seorang pendeta. Nah, di sana Samuel kecil tinggal, dijaga sama Imam Eli seperti lagu tadi. Nah, pada suatu malam Samuel tertidur. Samuel dikagetkan oleh suara memanggilnya. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel kaget dan bangun. Samuel berlari pergi ke tempat Imam Eli istirahat. Imam Eli tidur. Dikatakan, iya Bapak, ini aku. Tetapi kata Imam Eli, tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Kembalilah untuk tidur. Akhirnya Samuel kembali tidur di kamarnya. Nah, gak lama kemudian ia mendengar lagi sebuah suara memanggilnya. Samuel, Samuel, Samuel. Nah, ia kembali bangun, pergi lagi ke tempat Imam Eli. Imam Eli kembali berkata, tidak anakku, aku tidak memanggil engkau, kembalilah untuk tidur. Nah, akhirnya Samuel pun kembali dan tidur lagi. Gak lama lagi Samuel dengar lagi suara. Samuel, Samuel, Samuel. Nah, Samuel kembali lagi pergi ke tempat Imam Eli. Dikatakan, iya Bapak, ini aku, bukankah engkau memanggil aku? Nah, setelah ketiga kalinya Samuel mendatangi Imam Eli, barulah Imam Eli tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan yang memanggil Samuel. Akhirnya Imam Eli berkata kepada Samuel, anakku, aku tidak memanggil engkau, tetapi yang engkau dengar itu adalah suara Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggilmu, engkau harus berkata, ya Tuhan, ini aku, berbicaralah kepadaku. Nah, akhirnya Samuel kembali lagi ke kamarnya dan istirahat kembali. Dan benar, ternyata gak lama ada suara lagi memanggil, Samuel, Samuel, Samuel. Setelah Samuel tahu bahwa itu Imam Eli yang memanggil, ia ingat kata-kata Imam Eli bahwa itu adalah Tuhan yang memanggil. Akhirnya Samuel berkata, ya Bapak, ya Tuhan, ini aku, berbicaralah. Nah, setelah itu barulah Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, teman-teman joki di rumah, ini adalah pertama kalinya Samuel dapat panggilan daripada Tuhan. Samuel dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, untuk hidupnya menjadi berkat. Dan bahkan di lagu tadi dikatakan, kelak ia menjadi nabi besar. Samuel kelak menjadi nabi yang besar. Nah, teman-teman joki yang ada di rumah, tahu nggak? Samuel mendapatkan panggilan Tuhan ketika ia usianya masih kecil. Nah, teman-teman joki di rumah juga sama. Setiap kita semuanya mendapatkan panggilan daripada Tuhan. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita berbeda-beda. Tetapi bagaimana kita tahu panggilan Tuhan? Kelak ketika kita udah besar, kita dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi untuk saat ini, meskipun kita masih kecil, kita juga bisa menjalani hidup kita di dalam panggilan Tuhan sebelum kita tahu dengan pasti panggilan Tuhan itu apa. Dan itu dengan cara apa? Kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu kita nggak harus pergi ke gereja, terus kita mimpin pujian di depan, terus kita bercerita kayak misalnya, enggak. Melayani Tuhan itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Ingat, minggu ini adalah minggu berapa? Minggu ke-3. Itu adalah minggu misi. Masih ingat? Setiap minggu misi kita selalu memberikan persembahan misi. Kita memberikan misi kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman joki di rumah, selain kita memberikan persembahan misi kita kepada Tuhan, kita juga bisa melayani Tuhan dengan hal-hal yang kita anggap ini sepele sekali. Contohnya nih, di gereja kan sudah ada tuh disediakan tempat nih, tempat menyimpan botol misi. Teman-teman di rumah, kalau misalkan nih waktu pulang dari luar mamanya membelikan minuman atau membelikan apa aja, botolnya itu nggak harus kita buang, kita bisa simpan dan kita kumpulkan. Ketika sudah banyak, kita bisa berikan ke gereja. Di sana sudah ada disediakan tempat botol misi. Dan juga di gereja juga ada yang namanya persembahan Yosua Kaleb. Mungkin buat teman-teman, aduh Miss, kalau Yosua Kaleb itu apa sih? Yosua Kaleb itu kan kayaknya besar kali yang harus kita, teman-teman. Yosua Kaleb
adalah kita bisa membantu teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan di dalam membayar uang sekolah atau dan lain sebagainya. Kita bisa melalui Yosua Kaleb, nggak harus besar, sedikit-sedikit nggak apa-apa, kita bisa menyisihkan, kita masukkan di amplop Yosua Kaleb, kita serahkan ke gereja. Selain itu, di gereja juga disediakan tuh kotak misi. Nah, kotak misi ini nggak harus uang yang lembar-lembaran yang warna biru atau yang warna merah, enggak. Tetapi kalau kita ikut mama papa belanja, ada uang yang receh-receh, yang gopek lah, yang 1.000. Nah, kita bisa itu masukkan di celengannya. Nah, lama-kelamaan kalau kotak itu penuh, juga pasti akan kumpul banyak. Kalau penuh, kita bisa serahkan ke gereja. Uangnya itu untuk apa? Untuk menolong teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Oke, teman-teman joki di rumah, hidup kita adalah untuk melayani, untuk menjadi berkat. Seperti Samuel. Siap menjadi Samuel kecil, bisa menjadi berkat? Oke, cerita firman Tuhan sampai di sini. Miss Wiwit mengajak kita semua, bukan mengajak teman-teman joki di rumah, mengajak Miss Wiwit sendiri juga untuk kita belajar melayani Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kehidupan kita menjadi berkat. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan saat ini yang mengingatkan kami bagaimana kehidupan Samuel ketika Engkau memanggil Samuel untuk hidupnya menjadi berkat. Begitu juga dengan kehidupan kami Tuhan, kehidupan kami anak-anak sekolah Minggu Joy Kid. Biarlah Tuhan Engkau pakai hidup kami, dan biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami untuk kami semua anak-anak Joy Kid yang ada di rumah juga menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu dan menjadi pelayan-Mu yang sejati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, teman-teman Joykis, sudah dengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang siapa? Samuel kecil, benar. Nah, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk minggu ini kita ambil dari 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita nyanyikan ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, tetap semangat ya teman-teman Joykis. Seperti biasa, Miss tunggu video-videonya. Tuhan berkati. Hai teman-teman Joykis, hari ini kita akan memberikan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, transfer bank atau kode IR. Yang kedua apa ayo? Tada, ini yang kedua. Masukkan persembahan ke amplop dan antar ke gereja. Selesai deh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya amin. Bye-bye. Teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan teman-teman yang sudah menghafal ayat hafalan dan kreativitas. Siapa aja ya? Ini dia. Teman-teman Joy Kids, nama saya Mirea Dosiwoda. Saya dari Kota Kupang. Saya mau membacakan Yosua 23 ayat 8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti kamu lakukan sampai sekarang. Kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai
Yosua 23 ayat 8. Tapi kamu harus berlaut pada Tuhan Allahmu, seperti kamu lakukan sampai sekarang. Kamu harus berlaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Dah. 23 ayat 8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Yosua 23 ayat 8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Dadah. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat teman-teman Joy Kids yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Damn, son, where'd you find this? Nah, Joy Kids, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum kita berpisah, Miss Lena ada pesan buat Joy Kids di rumah apa, Miss? Iya, teman-teman Joy Kids, kalau keluar rumah jangan lupa ya, harus selalu pakai masker dan rajin cuci tangan, dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi. Ingat ya, supaya tetap sehat. Iya, ingat ya pesan Miss Lena ya. Nah, mari semua Joy Kids lipat tangannya, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Kami sudah bersuka cita di dalam Tuhan, kami sudah diingatkan kembali dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Aku berdoa untuk setiap Joy Kids yang ada di rumah, Engkau memberikan kepada mereka kesehatan Tuhan. Pagar penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Jauhkan dari setiap virus-virus yang ada di udara ini Tuhan. Biarkan setiap Joy Kids yang ada di rumah tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Papa dan Mama kami. Tuhan memberikan kepada Papa dan Mama kami kesehatan dan kekuatan. Buka pintu-pintu berkat Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan yang dilakukan Papa Mama kami, sehingga bisa mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan Joy Kids ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami terus berdoa untuk negara kami. Kami percaya Tuhan akan pulihkan negara kami, dan kami percaya Tuhan, waktu Tuhan tetap yang terbaik. Berkati tim medis yang akan terus bekerja untuk menolong setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Berkati gereja kami, berkati mulai dari pemimpin kami, Om Daniel, bahkan Miss Julie yang menjadi koordinator kami, dan semua guru-guru sekolah minggu, dan semua staf yang ada di gereja ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Aku menyerahkan sepanjang minggu ini kehidupan anak-anak kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Belajar online mereka Tuhan yang berkati. Hikmat